Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anjeli. Saya berasal dari Bangka Belitung dan saya sedang berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di sini saya ada tugas dari sejarah peradaban Islam, yaitu tentang bagaimana Islam masuk ke Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa. Dan hari ini saya akan membuat video tentang tugas saya yang saya rangkum sendiri dari tugas saya tersebut. Sebelum mulai rangkumannya, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya akan mulai menjelaskan secara singkat tentang demografi penduduk. Nah, selanjutnya setelah demografi Pulau Jawa, kita beralih ke sejarah masuknya Islam ke Pulau Jawa. Sedangkan Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi, itu menurut beberapa para ahli dan masih banyak pendapat yang lain, yang masuknya Islam ke Indonesia itu memiliki 4 teori. Ada teori India, teori Persia, teori Cina, dan teori Arab. Sedangkan menurut beberapa para ahli, masuknya Islam ke Pulau Jawa itu sekitar abad ke-11 Masehi. Nah, melihat proses masuknya Islam ke Indonesia itu ada perspektif perkembangan yang dikompromikan bahwa Islam di Jawa itu mengalami 3 tahap. Yang pertama, pada awal masuknya Islam ke Indonesia itu jadi abad ke-7 Masehi. Nah, yang kedua itu penyebaran ke berbagai pelosok itu dilaksanakan pada abad ke-7 sampai ke-13 Masehi. Dan yang ketiga itu perkembangan yang terjadi mulai abad ke-13 dan seterusnya. Nah, sedangkan sejarah Jawa itu berakhir pada abad ke-15 Masehi sampai ke-16 Masehi. Hal ini tuh dilihat dari dua sisi. Yang pertama, masa peralihan dari sistem politik Hindu-Buddha yang berpusat di pedalaman Jawa Timur ke sistem politik Islam yang berpusat di pesisir utara Jawa Tengah. Dan yang kedua itu puncak Islamisasi di Jawa yang dilakukan oleh para wali. Nah, penyebaran Islam di Jawa ini dilakukan oleh para wali Songo, dan ada yang berpendapat ada 4 orang tokoh sebelum wali Songo tersebut. Nah, tadi yang saya katakan itu pada abad ke-11 Masehi, Islam masuk Pulau Jawa itu dibuktikan dengan adanya makam Fatimah binti Maimun di Desa Leran, Kabupaten Gresik yang berangka tahun 475 Hijriah sekitar atau 1085 Masehi. Nah, menurut pendapat Wycliffe, dapat disimpulkan ada kemungkinan pada masa kerajaan Majapahit itu sudah masuk agama Islam, tetapi belum disebarkan atau belum terjadi penyebaran Islam pada saat itu. Makanya Islam belum terlalu terkenal pada masa itu. Nah, penyebaran Islam di Jawa ini mempunyai beberapa caranya strategis. Yang pertama itu melalui sarana perdagangan. Indonesia yang dikelilingi oleh pulau-pulau itu menjadi tempat singgah para pedagang dari negara lain atau dari pelosok-pelosok negara lain. Itu awal mula terjadinya penyebaran Islam dari sarana perdagangan. Yang kedua itu dari sarana perkawinan. Jadi orang yang singgah berdagang ke Indonesia itu kan tidak membawa anak serta istrinya. Jadi mereka menikahi orang-orang pribumi dengan syarat mereka harus masuk agama Islam. Nah, yang ketiga itu dengan sarana pendidikan. Jadi para wali songo atau para penyebar Islam itu menggunakan sarana pendidikan, yaitu dengan mendirikan pesantren yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai, dan ulama. Dan yang keempat itu dengan menggunakan sarana seni. Bisa jadi seni ukir, bisa jadi seni pahat. Mereka kan dalam Islam itu tidak dibolehkan memahat patung yang berbentuk manusia atau makhluk hidup. Jadi mereka alihkan ke berbentuk kaligrafi seperti itu. Pada
Papadatan penduduk di Pulau Jawa itu kurang lebih sekitar 60% dari penduduk Indonesia. Nah, jumlah penduduk laki-lakinya itu lebih banyak daripada perempuan, yakni masing-masing 75,23 juta jiwa dan 75,17 juta jiwa. Nah, provinsi di Jawa ini yang paling banyak penduduknya itu di Jawa Barat, Bandung, mencapai 49 juta jiwa. Kemudian Jawa Timur sebanyak 39,74 juta jiwa, lalu Jawa Tengah 34,55 juta jiwa, lalu Banten dengan jumlah penduduk 12,71 jiwa, DKI Jakarta 10,5 juta jiwa, dan daerah istimewa Yogyakarta sekitar 3,87 juta jiwa. Jadi keseluruhan penduduk Pulau Jawa ini di 2019 itu hampir mencapai 150.004 juta jiwa. Bayang padatnya gimana di Pulau Jawa itu. Nah, penduduk di Pulau Jawa ini meliputi 3 kelompok etnis mayoritas, yaitu suku Jawa, Madura, dan Sunda. Dan ada juga kelompok minoritas, yaitu suku Baduy dan Tengger. Nah, suku Jawa ini menempati sekitar 70% populasi dan tinggal di bagian timur dan tengah pulau. Sedangkan orang Sunda itu mayoritas di bagian barat pulau, lebih tepatnya di Bandung, dan orang Madura di bagian timur serta di Pulau Madura. Nah, orang-orang di Pulau Jawa ini berbicara dengan bahasa Melayu dan mayoritas adalah penduduk beragama Muslim. Tidak banyak penduduk yang beragama non-Muslim. Saya akan menjelaskan tentang geografi Pulau Jawa. Dimulai dari geografi Pulau Jawa ya. Yang pertama itu, geografi Pulau Jawa itu terletak di wilayah yang dikelilingi oleh perairan yang berbeda. Mulai dari Laut Jawa yang berada di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, Selat Sunda di bagian barat, dan Selat Bali di bagian timur. Itu adalah perbatasan Pulau Jawa yang dikelilingi oleh perairan. Pulau Jawa itu salah satu pulau terbesar di Indonesia. Pulau Jawa itu memiliki kepadatan penduduk yang terpadat di Indonesia karena banyak orang mengadu nasib di Pulau Jawa. Nah, luas Pulau Jawa ini yaitu sekitar 138.793 km persegi. Jadi letak Pulau Jawa itu dikelilingi oleh perairan besar di mana ada palung-palung laut di dalamnya. Nah, selanjutnya jejak peradaban Islam di Pulau Jawa. Kalian semua udah pada tahu, pasti udah pada tahu. Yang pertama itu ada wayang. Wayang itu dikembangkan atau diciptakan pada masa Wali Songo menyebarkan agama Islam. Sampai sekarang wayang itu masih digunakan oleh orang-orang di Pulau Jawa untuk bisa membuat seni atau buat pameran dan yang lainnya. Jadi wayang itu menjadi sumber utama para Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam. Nah, selanjutnya ada dari jejak peradaban Sunan Derajat. Dia itu mendirikan tempat dakwah yang strategis, yaitu di tempat tinggi. Nah, tempat ini tuh dikenal dengan Dalam Duwur, yang kini didirikan museum yang cukup megah dekat makam Sunan Derajat. Nah, selanjutnya ada dari Sunan Bonang, yaitu di kaki bukit tanpa cukup dan tanpa nisan, itu makamnya Sunan Bonang. Nah, katanya juga di sana terdapat batu yang digunakan sebagai alas untuk sholat dan terdapat jejak kaki Sunan Bonang. Nah, selanjutnya ada jejak peradaban dari Sunan Ngampel Denta. Sunan Ngampel Denta ini jejak peradabannya itu makamnya yang tidak boleh dipotret ataupun direkam kamera video, karena kompleks makamnya ini dan pemukiman Ngampel Denta ini telah menjadi khas dan unik bukan karena kesunyiannya, tetapi sudah mengalami banyak metamorfosa. Sudah menjadi pusat keagamaan dengan masjid besar di tengah kampung dan sudah melebur dengan pusat perdagangan tanpa kehilangan suasana sakralnya sama sekali. Nah, itu semua dari jejak peradaban Islam pada masa di Pulau Jawa. Nah, sekarang Anjali akan menjelaskan tentang tokoh dan organisasi Islam di Pulau Jawa. Nah, tadi kan sebelumnya Anjali udah bilang ada 4 tokoh sebelum masa para Wali Songo.
Nah, di sini Injili akan menjelaskan terlebih dahulu 4 tokoh pra Wali Songo. Yang pertama itu ada Syekh Datuk Kahfi, nama lainnya Syekh Nurjati atau Syekh Idrifi. Beliau dikenal sebagai perintis penyebar Islam di barat Pulau Jawa, khususnya di Cirebon dan sekitarnya. Nah, yang kedua ada Syekh Maulana Akbar atau nama lainnya Syekh Bayanullah, adik Syekh Datuk Kahfi. Ini banyak melakukan dakwah di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Nah, selanjutnya ada Syekh Jumadil Kubro. Beliau ini merupakan ayah dari Sunan Gresik, kakek dari Sunan Ampel, dan kakek buyut dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Boleh juga ya keturunan dari Syekh tersebut ini. Nah, yang keempat ada Syekh Kuro. Nama lainnya adalah Syekh Mursyadatillah atau Syekh Hasanuddin. Syekh Kuro berasal dari Campak, putra seorang ulama besar yang bernama Syekh Yusuf Siddiq. Dia ini mendapat pengalaman Islam atau pengetahuan Islam dari ulama-ulama besar di Makkah. Nah, itu adalah 4 tokoh sebelum pra Wali Songo, sebelum masa Wali Songo. Nah, selanjutnya tokoh-tokoh Islam di Pulau Jawa itu ada Wali Songo, udah pada tahu kan ya? Wali Songo itu ada 9. Nah, setelah 4 tokoh pra Wali Songo itu, sekarang masanya para Wali Songo. Udah pada tahu kan ya? Wali Songo itu ada 9. Ada juga yang bilang Wali Songo itu mempunyai beberapa angkatan, ada yang bilang sampai angkatan ke-9 ataupun angkatan ke-8. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan ke-9 Wali Songo yang udah banyak yang tahu dan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Yang pertama ada Sunan Ampel yang memiliki nama asli yaitu Raden Rahmat. Beliau ini tidak berasal dari Pulau Jawa, ia berasal dari sebuah negeri yang bernama Campak. Ia lahir pada tahun 1401 Masehi. 70 tahun setelahnya yaitu tahun 79, Raden Rahmat alias Sunan Ampel ini mendirikan Masjid Demak sebagai sarana untuk berdakwah. Jadi beliau yang pertama menyebar Islam di Pulau Jawa. Nah, yang kedua ada Sunan Gunung Jati yang nama aslinya itu Syarif Hidayatullah yang menjadikan kota Cirebon sebagai pusat dakwahnya. Nah, yang ketiga itu ada Maulana Malik Ibrahim yang disebut dengan nama gelarnya itu Sunan Gresik, yaitu merupakan Wali Songo yang lahir di tempat yang sama dengan lahirnya Sunan Ampel, yaitu di negeri Campak. Masyarakat Jawa itu biasanya menyebut Sunan Gresik sebagai Asmarakandi. Nah, Sunan Gresik ini merupakan Wali Songo yang dapat disebut sebagai Wali Songo senior karena Sunan Gresik orang pertama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Rupanya Sunan Gresik ini yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Nah, yang keempat ada nama aslinya itu Raden Said yang dilahirkan pada tahun 1450 Masehi. Nah, sudah pada tahu belum siapa Raden Said ini? Raden Said ini dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Nah, yang kelima ada Sunan Kudus yang nama aslinya itu Jafar Sodik yang merupakan anak dari Usman Haji, seorang pendakwah di daerah Jipang Panolan. Nah, selanjutnya yang keenam, Wali Songo yang keenam itu ada Sunan Muria. Tempat kelahnya itu di lereng Gunung Muria, makanya mungkin ya dia dipanggil dengan nama Sunan Muria. Nah, Wali Songo ini dakwahnya itu menggunakan metode yang secara halus. Beliau ini senang berdakwah di tempat terpencil dan jauh dari ekosistem kota. Mungkin beliau tidak suka dengan keramaian yang terjadi di kota. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada Sunan Derajat yang merupakan putra dari Sunan Ampel serta adik dari Sunan Bonang. Sunan Derajat ini akrab disapa dengan nama Raden Kasim. Beliau belajar agama Islam melalui ayahnya di pondok pesantren yang berlokasi di daerah Ampel. Nah, yang kedelapan yaitu ada Sunan Bonang atau Raden Mahdung, yaitu putra dari Sunan Ampel. Beliau menempuh pendidikan Islam di Malaka, tepat setelah ayahnya wafat. Nah, yang terakhir itu ada Sunan Giri atau Raden Paku. Beliau ini adalah putra dari Maulana Ishak dan Nyi Sekar Dadu, putri Blambangan. Dikisahkan itu
pada saat Sunan Giri itu masih bayi, beliau dihanyutkan di Selat Bali atas perintah kakeknya yaitu Raja Blambangan. Nah, Sunan Giri yang masih bayi itu ditemukan oleh wanita dari Tuban yang bernama Nyi Ageng Pinateh yang memiliki kapal saudagar. Beliau itu sangat ikhtiar dalam menuntut ilmu dan sangat gemar dalam menuntut ilmu. Nah, selanjutnya setelah para tokoh itu ada organisasi Islam di Pulau Jawa. Yang pertama itu organisasi Wali Songo, itu udah jelas ya. Beliau para penyebar Islam di Pulau Jawa memiliki organisasi tersendiri di Pulau Jawa, namanya organisasi Wali Songo. Nah, yang kedua ada Persis atau Persatuan Islam sampai sekarang masih eksis dan banyak di Pulau Jawa. Itu dibentuk oleh penguasa Muslim di Bandung yang bernama ya Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Nama Persatuan Islam ini diambil berlandaskan 4 asas filosofi persatuan, yaitu persatuan pemikiran Islam, persatuan rasa Islam, persatuan suara Islam, dan persatuan usaha Islam. Nah, yang ketiga ada Organisasi Persatuan Umat Islam PUI. 2 tokoh pendirinya yaitu Abdul Halim dan Ahmad Sanusi di Majalengka. Sekarang kayaknya nggak terlalu eksis karena udah nggak terlalu terkenal lagi. Dan yang keempat ada Persyarikatan Ulama. Nah, Persyarikatan Ulama ini didirikan di Majalengka, Jawa Barat pada tahun 1911 oleh Ki Haji Abdul Halim. Selanjutnya Muhammadiyah, itu ada di segala penjuru ya, kayaknya di dunia juga ada organisasi ini, yaitu bermula dari pemikiran keagamaan dalam perkembangan karena mereka berkembang melalui pendidikan. Tuh, selanjutnya yang ada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama juga udah terkenal banget dan hampir seluruh Indonesia itu menganut organisasi ini, menganut paham ini. Nahdlatul Ulama itu tidak terlepas dari 2 kiai besar, yaitu ada Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah, itu adalah tokoh-tokoh dan organisasi Islam yang ada di Pulau Jawa. Mungkin organisasi yang ada di Pulau Jawa itu juga banyak tersebar di Indonesia. Yang terakhir itu ada kehidupan umat Islam kontemporer di Pulau Jawa. Ini adalah bahasan terakhir di video saya kali ini dan di channel saya. Nah, yang pertama ada keseharian umat Islam. Nah, keseharian umat Muslim di Pulau Jawa itu tidak jauh berbeda dengan keseharian kita sehari-hari. Mereka menganut banyak agama ya di Pulau Jawa dan mereka masih hidup berdampingan. Toleransi masih dijunjung tinggi dan Indonesia itu terkenal dengan toleransinya yang tinggi karena Indonesia banyak menganut paham agama yang berbeda, ras yang berbeda, suku yang berbeda. Terlebih di Pulau Jawa banyak suku berbeda di pulau tersebut dan banyak agama. Jadi keseharian umat Islam itu masih biasa dan kadang banyak problematika yang terjadi di Pulau Jawa. Seperti yang sudah booming seperti sekarang ini, ada bom bunuh diri, banyak aliran-aliran agama yang mulai bermunculan dan masih banyak lagi problematikanya. Nah, problematika di sini tuh terlebih yang lebih parah itu bom bunuh diri. Banyak bom bunuh diri yang terjadi di Pulau Jawa. Banyak juga mahasiswa yang terjerat dengan paham-paham tersebut, didoktrin oleh orang-orang yang radikal, dan paham radikal ini banyak tersebar di universitas-universitas atau anak-anak SMA yang baru-baru mau hijrah gitu. Jadi hati-hati ya buat kita yang mau lebih melangkah ke jenjang lebih baik itu. Kalau mau belajar agama lebih baik ke orang langsung, jangan dari YouTube atau yang tidak ada guru gitu. Jadi kita mudah bertanya dan tidak memahami ajaran Islam secara radikal. Jadi gitu ya, keseharian umat Muslim hampir nggak jauh beda dari kita dan problematikanya itu tadi udah saya jelaskan. Nah, ini pembahasan terakhir kita. Jadi kesimpulannya, Islam di Pulau Jawa itu masuk pada abad ke-12 atau 11 gitu, sekitaran 11 sampai 16 gitu.
masuk ke Pulau Jawa dan disebar oleh beberapa tokoh yang udah dijelasin di atas. Nah, semoga penjelasan saya banyak manfaatnya untuk teman-teman semua, dan maaf atas kekurangan yang saya perbuat, baik dari perbuatan ataupun perkataan, ataupun ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan karena saya juga baru belajar. Dan maaf kalau saya terlalu kaku karena saya orangnya ya begitulah, tidak pandai berbicara di depan umum. Terima kasih semua sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya di YouTube channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.